Pasti jadi, pasti bisa, tapi diulang-ulang, jangan ngomongnya sekali, Pak, berkali-kali. Ya, pasti cair 10 miliar minggu ini. Pasti cair 10 miliar minggu ini. Orang bilang, kita bilang gila, biarin. Haknya dia, mulut-mulutnya dia, bacot-bacotnya dia. Yang penting Bapak yakin. Saya ngecor nih Pak besok malam. Bapak jangan pulang. Bapak buktiin omongan saya. Besok malam nih ngecor. Tadi saya barusan dapat 146 juta. Barusan. 146 juta barusan. Ngecor besok. Habis itu baru lantai 2, baru lantai 3. Coba Pak, kalau 146 juta mesti kerja dari mana? Berhari-hari lembur. Aduh, saya nggak mau. Nggak mau. Dagang kambing kekah. Paling kekah cuma 3,5 juta. 146 juta berapa ekor kambing mesti dipotong. Yang ada malah kita. Mana nih yang mau kekang? Nggak ada, ngapain? Dari Allah aja. Tadi Pak Haji berapa mesti bayar ngecor? 146 juta. Siapa namanya? Hasan. Tuh udah ya Pak Haji, oke. Ngecor besok malam. Jadi Bapak nggak boleh mikir. Apa yang dipikirin? Nggak ada, nggak boleh. Jalanin. Syukurin. Nikmatin. Nah, sambil terkabul apa Pak Haji? Bapak sama Ibu wajib ML. Nenen. Jam berapa sih Pak Haji kalau manjur nenen? Jam 12:30. Jam 1. Pas siang-siang tuh. Pas ayam lagi bertelur, Bapak juga. Siang malam. Siang. Indohoy siang. Kluk 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 kluk. Tuan bunyi ayam kalkun. Nah, Bapak indohoy ya tuh. Gitu. Boleh gak kalau saya lagi ML video call sama Haji Marco? Boleh. Dia megang periwitan. Prit. Mulai. Terus sekarang hajatnya apa nih KRDAY? Hajatnya cair 10 miliar untuk membangun masjid. Sedang membangun masjid, jadi tonggaknya sudah siap ke dalam tanah 52 buah. Masjid itu jadi langkah kedua menimbun, langkah ketiga baru ke atas. Tanahnya tanah wakaf. Dana awalnya ini suami istri kami dulu sudah nabung untuk haji, tapi karena sudah terlalu lama menunggu, kami tarik dana ini, kemudian kami bangun untuk masjid itu. Dana awalnya tambah dana ponakan 20 juta. Jadi dari 3 orang telah membangun masjid ini. Nah, yang tanah itu pertama tanah wakaf, kemudian 1,5 hektar di sampingnya kita beli. Jadi konsep masjid ini 3, pertama untuk pusat ibadah, kedua pusat ekonomi seperti RDAY ini nanti yang 1,5 hektar, dan yang ketiga pusat wisata. Itu konsep yang kita kembangkan. Nah, jadi itulah. Dengan bantuan Pak Haji nanti bisa mendapatkan dana untuk menyelesaikan masjid ini. Emang berapa pembangunannya? Butuh berapa? 10 itu habis. 10 miliar? Ya. Habis itu dananya. Dan baru masuk dana 311 sudah kita hitung tuh. 311 tambah beli tanah sekitar 350 baru dana yang sudah masuk ke dalamnya. Jadi itulah yang kita usahakan, dan saya lebih 10 tahun untuk mendapat alokasi itu, dan setelah dapat ada family yang ayahnya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, dia wakafkan tanah itu untuk masjid. Nah, setelah dapat tanah itu saya cari dana, tidak dapat, akhirnya kami sepakat kayak kita tarik sajalah dana haji kita itu, kita bangun masjid yang sudah ada tanah wakaf itu. Jadi ditarik berapa dana haji? Semuanya
semuanya kami ambil, Rp5 pun tidak dipakai. Tapi Berapa dana haji dapat? pindah ke rekening masjid. Waktu itu dana kami 50 juta berdua. Oh, kecil. Iya, dana awal itu kan 25 nabung. Nah, jadi kami tarik, kemudian ditambah dengan dana ponakan 25. Jadi 75 dana awal untuk apa itu? Untuk bergerak itu. Nah, Jadi sekarang maksain ke RDIY cair 10 miliar Iya. untuk bangun masjid. Untuk bangun Gampang lah. iya. Gampang banget, Pak. Coba sifat 18. Bapak ada gak tuh? Gundah, gelisah, murung, sedih, apa jengkel, seluruh ini sudah kita pikirkan. Cuma kita yang sering tersandung itu Tuhan kecil itu Nggak boleh. yang selalu mengganggu. Dan saya sudah pernah ke sini satu malam sesudah pesta anak bapak dulu tahun kemarin. Bapak pesta anak bapak, malamnya saya ikut ke sini waktu itu. Juga urusan masjid, cuma dana belum dapat untuk privat. Jadi setelah dapat dana, kami sepakat datang ke RDIY lagi. Nanti sifat 18 ada berapa sifat yang masih nempel di Bapak? Ya, insya Allah ini tidak ada yang sudah saya apa seluruhnya. Enggak tuh, masih ada gak sifat 18 di hati Bapak? Iya, ya insya Allah ini tidak ada lagi. Ada, mana mungkin. Ya gundah Ibu gelisah, sebagai murung, istrinya coba sedih, ngeluh. lihat sifat jelek yang ada di suami yang mana. Ya coba suruh. Coba lihat. Coba Bu. Sifat yang masih ada di suami yang mana Bu? Dari nomor 1 sampai nomor 18. Soalnya tuh kalau itu nggak ada, itu langsung cair 10 miliar. Syaratnya cuma itu doang, itu PIN. Kayak PIN. ATM kayak PIN. PIN tabungan. Coba, ada gak Bu? 18. Pasti cair, nggak mungkin nggak. Hitungannya hari. Coba. Ya, Dari sifat bangsat tuh. Sifat 18. sampai 18 itu Pak. Nah, Tapi nggak selalu, tapi muncul juga kadang-kadang itu. yang mana? Yang nomor 2. Nomor 2 apa tuh? Kali gelisah. Terangin, coba. Satu-satu. Terangin. Kaitannya. Bohong nggak? Iya Bapak. Coba. Jadi tadi ditekankan Pak Haji, 18 itu kayak PIN kita. Iya. Salah satu saja kita nggak bisa buka. Blok, ngeblok. Goblok. Ngeblok. Jadi sudah Man, bisa. minum dingin man. Ya. Pokari Jadi, man. Kenapa? Karena kalau satu saja salah, itu pasti berangkai Berangkai. ke yang lain. Jadi orang yang gundah itu Pasti gelisah. Orang gundah pasti gelisah. Bohong enggak? Enggak Pak Haji, saya enggak bohong. Gue jamin bohong. Orang yang- Karena itu kaitannya, itu pin udah dibikin dari mesinnya. Mesinnya begitu. Lanjut. bisa nyambung. Jadi kalau orangnya kita ada rasa gundah, pasti gelisahnya Gelisah. pasti. Dan orang gelisah itu Pasti murung bawaannya mukanya. murung, bawaannya mesti Murung mukanya. kapan, gimana ya Mbak? Duitnya dari mana ya? 10 miliar anggarannya. Sebelum gua mati dapat gak ya 10 miliar ya? Itu pasti. Udah bisa ditebak, Bos. Jadi Lanjut. berkait terus. Nah, kalau orang murung pasti sedih. Ya kan? Pasti sedih. Pak. Termenung, sedih. Nah, kalau sudah sedih akhirnya jengkel juga. Kapan ini sudah gini, nggak ada yang bantu-bantu, saya hanya sendiri. Kapan? Kalau Bapak ngomong kapan? Kapan? Kasih mikir. Kapan? Allah nggak mau jawab. Yang jawab Haji Marco. Jawab. Kapan bisa kebangun masjid? Kapan kita akan terkabul? Mungkin lusa atau di lain waktu. Sekali lagi. Pasti bisa kebayar utang. Pasti kita akan terkabul. Mungkin lusa atau di minggu ini. Iya. Kapan?
kebangun masjid. Kapan-kapan duitnya cair. Kapan-kapan. Jadi yang ada kapan, nggak ada. Pasti cair 10 miliar. Pasti kebangun masjid. Pasti ada wisata, sedekah. Pasti ada ini kayak RDAY. Ya, pusat ekonomi. Iya gitu. Jadi Bapak pasti ada kandang sapinya buat kurban. Dagang kurban tiap tahun. Pasti ada kandang kambingnya buat dagang kambing kurban tiap tahun. Gitu. Jadi kalau Bapak bilang kapan ya? Atau tadi nomor 2 apa? Gelisah. Gelisah. Nggak boleh Pak. Bapak udah nggak boleh gelisah. Udah pasti cair Pak. Tapi sifat bangsat nggak boleh ada. Itu namanya saya namain sifat bangsat. Lanjut. Ya. Jadi Bapak pasti berkait. Jadi maka satu itu akan merusak yang lainnya. Jadi murung pasti sedih. Kalau sedih akhirnya ngeluh. Tadi itu Bapak ngeluh, bertanya-tanya kapan, ngeluh, kelamaan sudah berapa tahun Pak? 4 tahun? Ya, sudah masuk tahun kelima. Tahun kelima, ya 4 tahun, masuk tahun kelima, 5 tahun ini masjidnya kok nggak berdiri-berdiri, akhirnya timbul kejengkelan, akhirnya banyak bawel, ngomong sana, ngomong sini, ketemu temen, nih gak jadi-jadi masjid saya sendiri aja ini kadang yang Bapak katakan Tuhan kecil tadi, ya, jadi seakan-akan saya sendirian berdua. Nah ini padahal kita sama Allah. Cerewet, cemberut, akhirnya mikirnya panjang banget mikir angen-angen. Program boleh, tapi nanti ini uangnya belum dipegang tapi sudah ngeplot. Fokus masjid sudah masjid. Fokus pikiran kita masjid jadi nanti jalani dulu, syukuri yang sudah ada, dinikmati masjidnya berupa apapun tapi sudah berfungsi sebagai masjid. Fungsi dulu, jadi nggak usah mikir nanti begini. Nggak usah Pak, nih ngecor di bawah nih ngecor dari kemarin nggak selesai. Karena ngecornya satu lantai aja nih 146 juta ngecor 146 juta. Tadi barusan tamu saya bilang, Ji kita ketemu dulu yuk, santai-santai ngobrol. Alhamdulillah tuh. Apa yang dipikirin Pak Haji? Enggak, nih Pak Tatang tadi ngebel, nih udah siap kalau mau dicor, duitnya ada udah siap, kata Pak Tatang tadi. Saya bilang, ini bos, ya udah, mana nomor rekening? Namanya Hasan. Cair, besok ngecor, besok pagi, besok malam. Jadi Bapak nggak usah mikir, ngapain mikir? Emang Bapak dulu waktu SD lulus gak? Bapak SD lulus gak? Lulus. Mimpi gak punya suami, punya istri ini, Bapak sebagai suami? Mimpi gak punya istri ini? Gak mimpi Pak. Jadi Bapak jangan bermimpi kapan ya nih dibangun masjid. Jangan, pasti kebangun. Bapak harus ngomongnya pasti kebangun, pasti jadi, pasti bisa. Tapi diulang-ulang, jangan ngomongnya sekali Pak, berkali-kali. Ya pasti cair 10 miliar minggu ini, pasti cair 10 miliar minggu ini. Orang bilang, kita bilang gila, biarin. Haknya dia, mulut-mulutnya dia, bacot-bacotnya dia. Yang penting Bapak yakin. Saya ngecor nih Pak besok malam. Bapak jangan pulang. Bapak buktiin omongan saya. Besok malam nih ngecor. Tadi saya barusan dapat 146 juta. Barusan. 146 juta barusan. Ngecor besok. Habis itu baru lantai 2, baru lantai 3. Coba Pak kalau 146 juta mesti kerja dari mana? Berhari-hari lembur. Aduh saya nggak mau. Nggak mau. Dagang kambing kekah, paling kekah cuma 3,5 juta. 146 juta berapa ekor kambing mesti dipotong?
Yang ada malah kita, mana nih yang mau kekang? Nggak ada, ngapain? Dari Allah aja. Tadi Pak Haji, berapa mesti bayar ngecor? 146 juta. Siapa namanya? Hasan. Tuh udah ya Pak Haji, oke. Ngecor besok malam. Jadi Bapak nggak boleh mikir. Apa yang dipikirin? Nggak ada, nggak boleh. Jalanin. Syukurin. Nikmatin. Nah, sambil terkabul apa Pak Haji? Bapak sama Ibu wajib ML. Nenen. Jam berapa sih Pak Haji kalau manjur nenen? Jam setengah 1. Jam 1. Pas siang-siang tuh. Pas ayam lagi bertelur, Bapak juga. Siang malam. Siang. Siang. Indohoy, siang. Kuluk. Tuan bunyi ayam kalkun. Nah, Bapak indohoy ya tuh. Itu. Boleh gak kalau saya lagi ML video kalau sama Haji Marco? Boleh. Dia megang periwitan. Prit. Mulai. Ada lagi? Ini bawa ke sono. Bawa ke sini. Alah bawa ke sono. Bawa ke sono. Kata bapak buat yang kapal makan sana. Jadi apa yang Kalau bawa ke sini mah pasti habis. Ini kan laut. Nggak boleh dikasih garam, nggak berasa asin. yang kita lakukan kami berdua supaya hajatnya cepat terkabul? Tadi sifat 18 nggak boleh ada. Bisa gak? Ya, mudah-mudahan ini bisa gitu. Ya, tadi lu dengar ngomong apa deh? Mudah-mudahan. Nggak ada boleh mudah-mudahan. Pasti. Nah, pasti ini kami lakukan. Bapak kapan terakhir nenek sama ibu? Sama istri? Kapan? Ya, aduh. Harus setiap hari, Pak. Jarang ya. Saya kurang Dilarang. Harus setiap hari. Nanti kalau udah cair 10M, langsung neneknya disegel. Disegel, langsung ibu dimasukin ke dalam peti, kirim ke Ethiopia. Udah selesai lu. Nenen tuh wajib, Pak. Nenen tuh wajib. Pagi, siang, sore bebas, jam berapa aja nenen tuh wajib. Bisa gak diwajibin? Nenen wajib. Jarang-jarang loh. Bapak usia berapa, Pak? 63. Ibu? 60. Tidak ada dimanapun di muka bumi, Pak, ilmunya umur 63 wajib nenen. Kayaknya di sini doang. Ya betul. Pengobatan di mana? Ustadz mana, kiai mana, habib mana mewajibkan jamaahnya 63 wajib nenen tiap hari? Cepat cairnya. Cepet cair, namanya nenen. Pak Haji, saya tanya. Ya. Itu kalau nenek tuh apa hubungannya ya sama rezeki tadi, Pak? Ibu dulu punya anak kecil gak? Punya. Waktu baru ngelahirin. Iya. Nenenin anaknya ibu yang baru ngelahirin. Iya. Rezekinya ada gak? Rezekinya ya anak itu. Enggak, waktu ibu nenenin kan rezekinya ada tuh. Dari saudara nganterin baju, iya, pasti. dari saudara nganterin mainan, Iya. dari saudara nganterin sandal, dari saudara nganterin sepatu bayi, dari saudara ngasih rezeki, dari saudara ngasih kain, dari saudara ngasih makanan. Pada saat ibu ngelahirin, Iya. pulang dari dukun beranak zaman dulu, itu kan saudara pada datang tuh. Iya. Nah, begitu juga kalau ibu nenenin suami, nanti rezeki pada datang, Bu. Anggap aja nih bayi tabung, bayi kadaluarsa. Yang penting ikhlas. Saya itu yang suka, Pak. Saya kurang suka itu, Pak. Nenen. Iya, kurang suka. Emang dulu waktu ibu punya bayi nggak dinenenin? Iya, kalau bayi ya pasti. Anggap aja nih bayi. Anggap aja nih bayi. Bu, kalau bayi nenen, tengah malam pun minta nenen, kita nenenin. Rezekinya suami ada aja tuh, adalah proyek ini, adalah proyek ini, sehingga suami pulang bawa duit. Nah, begitu juga ibu nenenin suami, nanti rezeki ada aja, Bu. Adalah orang ngasih mobil, Bu, Pak, saya mau nawarin mobil, Pak, buat di masjid. Alhamdulillah dapat orang ngasih nawarin mobil. Pak, saya tawarin mobil pickup buat pembangunan masjid. Alhamdulillah.
ambulan tuh masjid alhamdulillah. Ah ya, gitu. Jadi kalau supaya kita ikhlas gitu nggak jadi beban gimana sih Pak? Nenennya merem, ibu jangan diliatin. Anggap aja si bloon lagi nenen. Susah Pak. Ibu terserah mau cara apa, bebas. Yang paling gampang ya cara nenenin. Namanya ilmunya cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Romantis. Romantis. Pada saat ibu pacaran dulu mau merit, pada saat malam pertama merit, bapak nenen nggak ke ibu? Ingat-ingat dulu, masih ingat ya? Nggak nenen. Jadi langsung dimasukin, langsung ML. Zaman dulu kan nggak ada. Dulu abis pengantin baru, abis ijab kabul, Nggak juga. saya terima nikahnya, mas kawinnya gitu, masuk ke dalam kamar, nggak nenen? Nggak. Jadi ngapain di kamar? Nggak ada biasa-biasa aja. Langsung itu aja. Ah, Langsung itu aja. langsung ML aja. Nggak ada. Cih, Lawan kameramen, gimana nih? kita kan nggak pacaran Pak, langsung aja. Iya, maksudnya abis merit, angkat nikah, malam pertama kan masuk ke kamar. Nah, ibu nenenin suami nggak? Nggak. Sampai sekarang belum pernah nenenin suami. Iya, karena ada dari apa Nenek tuh setelah lihat YouTube. Oh, setelah lihat ya. Ada. Ya, setelah yang dia itu kita lihat Ya baru dicoba nenek. Jadi setelah YouTube baru nenen, gini kasih nenen. Jadi selama 40 tahun nggak nenen. Ya Allah. Kameramen pesen ibu nenen. kampung Pak ada gitu. Ah. Nggak ada. Apa? Kayak Kan kayak daerah kampung di desa bukan di kota. dari kota ya lah Pak. Saya belum merit aja udah nenek. Dia belum merit. Haji Marco belum merit udah nenen di pos ronda. Ini baru dia aja. Ini kena ilmunya aja Pak. Ya. Makanya dia keberatan betul. Oh, keberatan nenen. Kita minta dia keberatan. Bu, wanita yang hobinya nenenin lawan jenis, wanita yang hobinya nenenin lawan jenis, saldonya nggak pernah di bawah 10 M, nggak pernah saldonya di bawah 10 M, selalu di atas. Coba ibu lihat, wanita yang hobinya nenenin lawan jenis. Nah, ini lawan jenis bukan? Iya. Nah ya udah, nenenin, lihat saldonya bu, banyaknya luar biasa, lumayan bu. Daripada ibu kerja, saya nggak setuju. Udah nenenin aja. Ya itu Pak. Pasti kan Pak dari Allah. Tapi kira-kira itu dari mana maksud uangnya Pak? Uangnya dari Allah. Allah masuknya dari mana aja bebas kan. Allah punya 1000 cara. Tanpa kerja. Kalau ibu usia 60 tahun mau kerja apa? Sekarang masih ngajar. Nggak usah kerja. Ibu mendingan kerjanya nenenin aja. Dibayar kontan sama Allah. Pak Haji kalau Allah nggak mau bayar kontan, yang bayar kontan siapa? Haji Marco. Langsung dibayar. Saya mau Alhamdulillah. nenen setiap malam. Nah, ya. Boleh. Mau. Kalau masjidnya selesai ya mau Pak. Nggak boleh, kalau masjidnya selesai baru dinenenin, nggak boleh. Nih kayak orang mancing, Pak, lagi ngapain Pak? Lagi mancing. Umpannya mana Pak? Nanti kalau dapat ikan baru beli umpan. Kira-kira dapat ikan nggak? Enggak. Nanti kalau saya dapat ikan baru beli umpan Pak Haji, nggak ada. Sebelum mancing ya mesti beli umpan, pakai umpan. Jadi ibu jangan ngomong ini, Pak Haji nanti kalau masjid itu udah jadi baru saya mau nenenin suami. Nggak boleh, Bu. Orang yang nenenin suami meninggalnya nanti kalau dikubur nggak ada siksa kubur, nggak ada siksa akhirat, nggak ada, ibu langsung masuk surga. Kok begitu Pak Haji? Karena di dunia ibu udah disiksa sama suami. Kan enak. Ini nenen saja Dia setiap malam. tersiksa di dunia ya Pak ya. Iya tersiksa karena nenenin kan tersiksa. Jadi masuk surga ya. Jadi langsung masuk surga. Sudah tidak dihisap. Karena udah dihisap sama suami. Jadi nggak bakal dihisap di kubur. Karena udah dihisap sama suami.
Karena udah pada nonton gak sih? Pada nonton nggak? Pada nonton nggak? Coba lihat, pada nonton nggak tuh? Dihisap sama suami. Dihisap. Dikenyot. Jadi ibu nanti di akhirat nggak mungkin disiksa karena udah dihisap sama suami. Gitu. Manjur gak Pak Haji? Manjur. Mudah-mudahan. Jangan mudah-mudahan pasti. Berarti ibu ikhlas ya, legowo ya, ngasih nenen suami ya. Setiap malam. Setiap malam ya. Setiap malam. Perempuan kan ada pula letihnya. Nggak boleh, walaupun letih ibu, ayo papa nenen. Letih pun nenen. Sehat pun nenen. Lagi capek pun nenen. Nenen tuh kewajiban bu. Hasilnya, luar biasa. Pak Haji, Ya. bahasa Padangnya, nenen jangan banyak carito, biar banyak piti. Ya. Ulangi lagi. Jadi rangkayo. Ya. Ulangi lagi. Orang Padang. Hei, dari Padang nih dengerin nih. Petua Raja Nenen nih dari Padang. Ya. Nenen jangan banyak carito, biar banyak piti. Jadi rangkayo. Tepuk tangan dulu dong. Raja Nenen. Ini acara apa sih? Pasti mudah-mudahan. Nggak pakai mudah-mudahan Pasti kaya ya. Ya. Pasti kaya. Kedua, bapak sama ibu paksain wajib bangun jam 00. Senyum, mandi pagi, tahajud. Wajib baca Qur'annya 12 juz. Harus bisa. Bapak udah baca Qur'an berapa juz semalam? Dari jam 00 udah baca Qur'an berapa juz? Salaman sudah tidur. Satu halaman saja sudah langsung. Oh nggak boleh. Langsung tertidur ngantuk. Nggak boleh. Bapak lawan ngantuk. Coba cerita tentang tuyul, babi ngepet, sama ini si bapak. Iya Bapak, Ibu, karena hajat kita maksa harus punya uang 10 miliar. Untuknya apa? Nggak usah dipikir. Harus punya uang 10 miliar, maksa. Maka langkah kita, motivasi kita, semangat kita harus maksa. Tadi Ibu tanya apa hubungannya nenen Sama uang. Rezeki. Ya, sama rezeki. Jadi hubungan nenen sama ilmu kesehatan dengan ibu di nenen itu akan mencegah terjadinya tumor dan kanker. Jadi wanita yang tidak pernah dinenen berpotensi untuk kanker payudara. Boleh dibuka dicek manfaat nenen. Ini yang ngomong langsung gurunya Nenen. Ini rajanya Nenen. Ini gurunya. Ini tadi kan rajanya, ini guru. Ayo guru Nenen. Ilmu kesehatannya di situ. Dan tadi kanker ya. iya. Jadi akan Ibu tahu gak sebelum kita masuk kita janjian berlima 1, 2, 3, 4, 5. Nanti yang diomongin tentang nenen. Nanti ngomongin nenen. Kata dia gitu. Kenapa? Karena istri saya susah kalau dimintain nenen. Kita sepakat berlima ya antara kameramen ya. jadi itu dari sisi kesehatan. Untuk jaga kesehatannya nenennya ibu, jadi sehat dan bapak juga sehat, semangat. Iya itu. Yang berikutnya kaitannya dengan uang karena hubungan cinta kasih yang diajarkan Pak Haji kepada bapak ibu dengan kita ilmu cinta kasih, kasih sayang, terima kasih, gembira. Berarti bapak ibu dengan ikhlas, dengan senang karena ilmunya Pak Haji. Kalau senang rezeki Datang. Tapi kalau ibu neneni dengan sedih, maka rezekinya Pergi. senang. Kita udah kali kan Bu sama bapak. Waktu bapak di perjalanan SMS sama saya, Pak Haji tolong yang dibahas tentang nenen. Saya bilang iya.
Tamunya dari mana? Dari Padang. Oh, saya menyanyi Padang. Iya. Terus yang berikutnya bahwa kata Nabi ini dari sisi hadisnya tadi kesehatan, dari sisi kesenangan, rezeki datang. Dari sisi hadisnya Ibu, kalau kita hubungan suami istri itu adalah nilainya sedekah, bernilai sedekah. Kalau kita bersedekah, maka itu akan mendatangkan berkah dan mendatangkan rezeki yang lebih banyak, mengundang rezeki, bunuh setan, membuang setan dari lingkungan keluarga Bapak Ibu. Kalau Ibu tidak melakukannya, setan akan mengganggu hubungan Bapak Ibu sehingga sering cekcok. Dari sisi psikologis, Bapak Ibu hubungannya semakin mesra. Gitu, tidak mudah keganggu oleh kameramen. Ya, kalau enggak Ibu di sekolah kan bisa diganggu, terganggu. Kalau sama Bapak kurang mesra, Ibu ke Bapak enggak mesra, sementara Bapak kalau ke warung kan selalu ditanya, Bapak makannya apa? Nenen. Ya, di rumah enggak pernah Ibu ditanya ya. Nah, enggak mesra, enggak pernah. Tuh makan di belakang. Tapi kalau di warung, Yang paling tinggi itu dia menawarkan kan. Ya, nawarin dulu Nenen. Ya. Supaya mintanya. Ya. malah jadi lupa yang lain. Gara-gara Nenen. Gara-gara Nenen neranginnya lupa. Materinya jadi lupa, enggak ya? Yang tuyul tadi itu gimana? Yang apa? Tadi kata Bapak Aji, tuyul tadi itu. Oh iyalah, makanya ingat ya tuyulnya. Jadi Bapak Ibu, semangatnya tadi kan semangatnya Bapak Ibu untuk hajatnya maksa itu jangan kalah dengan orang-orang yang beternak tuyul dan beternak babi ngepet. Orang yang beternak tuyul itu istrinya pasti suka menyusui tuyul supaya dapat banyak uang. Dia semangat bekerja mencarikan uang. Maka Pak Haji tadi nyampaikan nggak tega langsung ngomong ini tuyul, suruh saya yang bilang tadi. Jadi anggap saja suami ini sebagai ibu sendiri yang bilang kan, bukan saya. Tuyulnya dinenenin. Tuyulnya tidak harus nyari, tuyulnya sudah ada di samping ibu. Semangatnya pun itu tuyul kalau bekerja itu siang apa malam? Malam. Maka bapak tuyulnya mau nenen tapi harus bekerja malam. Bilangnya kantor-kantor, maka Pak Haji suruh tadi jangan kalah sama tuyul, jangan hanya mau nenennya doang. Harus cari uang gitu. Habis nenen cari uang, jaga lilin. Gitu. Semangatnya dengan nenen akhirnya juga semangat cari uang, dapat uang. Tuyul begitu. Kerjanya kapan? Malam. Jadi bapak siang nenen, malam bekerja cari uang. Kalau bibi ngepet sama, semangatnya luar biasa. Kenapa? Kalau babi ngepet itu berserikat, bersekutu sama setan, kita bersekutunya langsung sama Allah. Kalau babi ngepet itu dia bangun tengah malam, istrinya jaga lilin, babinya keluar cari uang, dijaga biar tidak padam apinya, maka semangat itu yang kita tiru. Bapak harus semangat untuk diajarkan Pak Haji tadi, bangun jam 12, mandi, sholat tahajud, baca Quran, jaga lilinnya dengan tahajud dan baca Quran, maka nanti rezekinya datang. Logikanya ibu kalau tanya logika, babi ngepet dapat uangnya gimana caranya? Dengan dia hanya jaga lilin dia dapat uang. Semangatnya harus seperti itu. Semangatnya jangan kalah sama kupu-kupu. Ujuk-ujuk enggak dia jadi kupu-kupu. Proses
Semangat dia dari hewan yang ulat yang dijijikin oleh banyak orang, tapi disukai oleh ibu-ibu. Ulatnya tapi dia pengen terbang seperti bapak, halnya sekarang tidak punya sayap untuk membangun masjid, bangun pariwisata, bangun pusat ekonomi, tetapi bapak pengen terbang tinggi seperti kupu-kupu. Maka dia harus bertapa, serius, jadi kepompong, bertapa. Kapan? Sampai waktunya nunggu dia keluar sayapnya. Keindahan kupu-kupu ini disukai oleh banyak orang. Jadi saya bertapanya dengan nenennya. Nah, Ya. dengan nenen, dengan bangun malam. Jangan nenennya doang. Ngajinya malas ya Pak. Iya, dengan nenen, dengan ngaji, nah diimbangin dua-duanya. Nah, kupu-kupu ini disenangin semangatnya dengan kita tanam, hilangkan sifat-sifat itu, artinya sifat yang harus positif yang ada di dalam jiwa kita. Kalau jiwa kita ini positif, seperti halnya menanam bunga keindahan di dalam hati yang diajarkan Pak Adi tadi. Apa? Cinta kasih, kasih sayang, terima kasih, syukur, senang, gembira, bahagia. Kupu-kupunya datang. Kupu-kupu yang berterbangan. Kalau Pak Haji Marko, kupu-kupu yang lain yang sukai. Kupu-kupu malam. Senang, kupu-kupunya datang gitu. Kalau ada uang, maka kupu-kupunya datang ya, datang. Kalau ada uang, kupu-kupunya. Datang. Kalau nggak ada uang, kupu-kupunya. Abangnya ditendang. Iya, gitu Pak. Semangatnya begitu Bapak ya. Jadi mulai awal tadi saya ulangi lagi, Bapak yang pertama kali adalah hilangkan sifat bangsat 18 itu. Karena sifat 18 itu ibaratnya apa tadi? Pin. Ya, Jadi kalau satu saja salah, Bapak tidak bisa ngambil uang, tidak bisa keluar uangnya. Diulangi lagi 3 kali, blok. Blok. Selesai Bapak, harus urus dulu. Nah gitu. perbaiki dulu. Biar bisa maka harus tidak ada. Harus benar semua. Hatinya harus positif, senang, hubungannya romantis. Semangatnya jangan kalah sama tuyul, sama babi ngepet. Bapak harus siap untuk bangun malam, lawan namanya ngantuk. Ngantuknya dilawan. Di malam hari dilatih. Iya, maka harus nenen dulu, bersemangat. Jadi nanti kalau Bapak malam tidak bisa maksimal ibadahnya, maka nenennya tidak akan keluar. Nah, nanti Ibu ngasihnya bisa bersyarat nanti Ibu ya. Bersyarat. Gitu Pak ya. Semangat. Iya, semangat Pak. Pitinnya oke. Ya apa? Pitingnya banyak. Pitinnya banyak. Piti banyak. Kayu rayo. Kayu rayo. Piti Padang. Masjid pasti. Pasti. Pasti terbangun. Pasti terbangun. Masjid pasti terbangun. Nah, sholat taubat wajib 68 kali, bisa gak? 68 Kali sholat taubat. 18 dari maghrib sampai isya, sisanya dari bangun tidur sampai mau tidur. Itu wajib. 222. Itu wajib. Ketiga, bapak sama ibu jangan kalah semangat sama setan. Setan aja dikabulin sama Allah. Maksud bapak dan ibu yang bukan setan nggak dikabulin. Coba kasih, jangan kalah semangat sama setan. Iya, harus semangat. Jangankan sekian waktu untuk bisa jadi masjid. Bandung Bondowoso Dia nggak tahu. semalam di cerita Candi Prambanan itu semalam jadi 1000 candi. Iya. Logikanya nggak mungkin, tapi kalau Allah sudah berkehendak jadi. Kasih ayatnya, kun fayakunnya. Jadi Bapak
ngelamun. Tapi kalau Bapak sudah mengerjakan ilmu Allah yang diajarkan Pak Haji di RDAY ini dengan keyakinan, Ibu gimana caranya ya, kapan ya, harus dipangkas dengan keyakinan. Pasti kalau kita menjalani ilmu Allah, karena Allah berjanji, Allah pasti menepati. Karena innallaha la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Satu tahun Apa pasti keyakinannya? Keyakinan pasti tergantung Allah berkehendak, pasti Allah akan wujudkan apa yang menjadi hajat Bapak. Innama amruhu idza arada say'an ayyaqula lahu kun fayakun. Surat Yasin. Surat Yasin. Kalaulah Allah sudah berkehendak terhadap segala sesuatu apapun, hajat Bapak dikabulkan minggu ini, bulan ini, tahun ini, Allah berkehendak jadi, tinggal kun. Jadi maka fayakun, jadi hajat Bapak. Satu tahun siap pasti. Pasti jadi, pasti. Semangatnya, motivasinya jangan kalah sama Setan. Kenapa Pak Haji menyampaikan itu? Kita lebih mulia. Allah menunjukkan bahwa kita diciptakan Allah dengan sesempurna mungkin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk dan mulia. Sementara setan dihinakan, makhluk yang hina. Protes enggak setan digitukan? Protesnya gimana? Terima dia dilaknat oleh Allah, dia ditetapkan sebagai makhluk terhina, makhluk yang akan menghuni neraka. Terima, lapang dada, tidak protes. Ibu tidak protes, Bapak juga tidak protes dengan keadaan yang kita terima saat sekarang, maka hajatnya pasti Allah kabulkan. Seperti halnya setan. Apa hajatnya setan? Umur panjang. Umur panjangnya pun ekstrim sampai hari kiamat. Menggoda cucu Nabi Adam. Menjadikan anggota. Beri kesempatan untuk menjadikan anggota saya, menjadi member saya, menjadi jamaah saya, menjadi downline saya. Diizinkan oleh Allah? Diizinkan enggak? Diizinkan. Syarat untuk menjadi anggotanya setan itu formulirnya. 18. Iya, itu formulir keanggotaan. Kalau Bapak mengisi itu di dalam hati Bapak, berarti Bapak sudah resmi menjadi Anggotanya setan. Tapi kalau Bapak tidak centrang itu di dalam hati Bapak, berarti Bapak tidak jadi anggotanya setan. Jadi membernya RDAY, membernya apa yang diajarkan oleh Allah, maka menjadi pasukan Allah, bukan pasukannya setan. Dikabulkan Pak. Kenapa? Dia legowo. Sifat-sifat itu dihilangkan. Dia minta umur panjang, Bapak juga minta umur panjang, minta jamaahnya banyak, ya kan? Maunya orang yang berkunjung ke masjid saya, ke wisata ini, ke apa tadi? Pusat ekonomi yang berkunjung jamaahnya banyak. Sama ndak hajatnya sama setan? Sama kan? Sama, cari anggota, cari jamaah. Dikabulkan nggak setan? Masa kalah sama setan? Setan semangat, yakin padahal sudah hina. Bapak lebih mulia, kita lebih mulia. Pasti Allah kabulkan. Pasti jemaah. Pasti ya? Pasti. Ekonomi dan wisata. Ya. 3 konsep itu. Ya. Pusat ibadah, pusat ekonomi, pusat wisata. Ya. Jadi masjid itu kita bikin unik. Ya, Rangkiang di Padang, rumah adat di tempat kita itu, tapi isinya masjid. Rumah adat itu maksudnya puncaknya itu puncak rumah adat.
Jadi kombinasi adat dengan agama, adat wasandi sarak wasandi kita pula. Jadi masjid yang raya di Padang itu rangkaian baru karena puncaknya 4. Yang puncak masjid kita ini 99 Al-Ma'ul Husnah. Cuma rumah adat. Jadi sekali lihat orang, oh ini rumah adat padahal masjid di bawahnya itu. Pakai kolam ikan. Kayak rumah gadang gitu ya. Ya, jadi bentuknya rumah gadang atau masjid supaya unik. Haji Marco bikin itu miniatur rumah gadang. Iya. Setiap malam buat begadang. Untuk bergadang. Matikan saja dulu. Gak apa-apa, angkat teleponnya. Halo. Anak kandung. Halo. Ya. Mama lagi mau naik kuda. Bentar lagi mama mau ijab naik kuda. Pasti hajatnya terkabul. Nanti yang ijab naik kuda. Manjur. Nanti ngomong sama si bolong ke atas. Udah masih bolong. Ya, ngomong dengan si bolong tadi. Ya, ngobrol. Ya, sedang ngobrol dengan naik kudanya yang belum. Naik kuda. Ya. Manjur. Ya, kita Naik kuda. naik kuda. Cair 10M, cair 10M naik kuda, wajib naik kuda. Cair. Jadi ijab di atas punggung kuda sambil diteplok-teplok leher kudanya. Cair 10M, cair 10M, cair 10M. Minggu ini cair 10M ya, cair 10M. Cair. Naik kuda, manjur naik kuda. Amin, amin, amin. Bisa kan naik kuda? Nanti dipegangin. Belum pernah. Belum pernah? Ya, saya juga belum pernah. Oh iya. Nanti dipegangin. Ah, Dipegangin naik kuda. Nanti dituntun, dipegangin. Harus ijab. Cair 10 miliar minggu ini, cair 10 miliar minggu ini, cair 10 miliar minggu ini. Cair. Nanti Bapak naik kuda suka ngomong juga. Diteplok-teplok. Cair, ditepok-tepok kasih sayang. Gitu. Cair 10M. dengan bolong sudah tadi. Bolong udah. Sudah, dengan bolong sudah. Terus apa lagi? Pak Haji, menyanyi dulu buat orang Padang. Oke, nih. tepuk tangan dulu dong untuk penyanyi buat orang Padang. Ya, amin. Siku capang, siku lape, saiko tabang, saiko lape, tabang lajuo, nan karimbo, aulas, malang juo, pagaruyung, batu sangkar, sampai bajalan urang baso duduk tak menung tio sabentar ayam den lape ayam den lape pasti ya pasti cair ya. Sekali lagi. Semangat sekali lagi. Siku capang, siku lape, saiko tabang, saiko lape, tabang lajuo, nan karimbo, aula malang juo, pagaruyung batu sangkar, tampe bajalan urang baso, duduk temenung tio sabanta. Ayam den lape, ayam den lape. Kobul, pasti ya, pasti kobul ya cair ya. Semangat. Pasti. Asal jangan HP saja loh Pak. Ajarin cair 10M, nyentongin duit, ajarin. Kayaknya udahnya lah. Udahnya lape. Bapak Ibu Ya. dikasih bekal Pak Haji, kasih uang bibit Iya. Alhamdulillah, alhamdulillah. untuk menarik Ya, teman-temannya dia. iya, Teman-temannya dia kan banyak. iya. Ada yang di Indonesia banyak, Iya. ada yang di Amerika, Dolar. ada yang Menarik dolar bisa. Bisa. Real, Dolar. pound sterling, Iya, iya, euro, pound sterling. Iya. yang yen nggak usah yen, Iya, iya. nggak usah. Nanti yang datang soalnya yen. Dolar dengan Yen. Kalau yen. Kalau yen itu bahasa Jawa, yen ono, Yen ono, yen ora. Kadang-kadang ada. Mending yen ono, yen ora. Yang datang yen. Ingat gak yen? Anak IPB. Jadi ini, Yen. nah ini caranya nanti kita Oh, diajarin. ke depan. Ya, jadi nariknya Bukan ke depan. keluar. Bukan keluar, pergi nanti. Kalau keluar tuh alat kelamin. berarti ke dalam ya. Jadi ini ibaratnya Iya. waktu kita kecil kita hanya punya satu burung. Burung dara kita Iya, iya. pelihara, sudah jinak banget Iya. di rumah kita. Nah, ini kita jadikan untuk
umpan bandangan. Iya. Di rumahnya Pak Jimarko banyak darahnya. Iya. Nah, kita sawat dulu pakai batu. Cur, dia terbang. Wah. Pulangnya bawa bandangan. Hewan. Burung apa namanya? Burung darah kita terbangkan. Yes. Nah, dia pulang. Iya. Nah, ini cantik kan? Nah, dikejar. Pulangnya bawa ibu yatim. Banyak ya di rumah kita hinggap di tempat kita dan sehingga dia kerasan, dia betah di tempat kita. Nah, ini ibaratnya seperti itu. Ibaratnya seperti itu. Kita pelihara, Kameramen. kita sayang-sayang, nanti teman-temannya pada datang. Bahasanya gini, nanti ada catatannya, teksnya, panduannya. Bapak bisa kembangkan dengan bahasa Padang, dengan yang gaya yang enak seperti apa. Ini contohnya seperti ini. Intinya uang ini kita ajak berkomunikasi, tapi tetap yakin karena Allah. Jadi ini namanya visualisasi. Kita ada sugesti, sugesti, afirmasi. Terus ini pakai visualisasinya. Jadi ada uang. Kita tidak sekedar bayangkan uang datang, tapi ini ada kita ngelihat, oh ini uangnya kayak gini loh ya, temennya datang. Psikologisnya begitu. Kita tetap hubungkan Allah, wasilahnya kita ikatkan dengan anak-anak yatim RDAY. Jadi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sambil dicendong sambil ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya, amin, dan doanya, aminnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Hajat saya memanggil uang puluhan juta, puluhan miliar, ratusan miliar, wasilah cara yang saya kerjakan ini pasti Allah kabulkan. Panggil boleh ganteng, boleh cantik, atau panggilan sayang apa saja boleh, kasih nama juga boleh. Contohnya misal ganteng ya, kita panggil si ganteng ini. Ganteng datang ya, datang ke rumah saya sini. Masuk ke almari saya, masuk ke brankas saya, masuk ke rekening saya. Undang, ajak, datang ke sini kawanmu dari mana saja, yang sebanyak-banyaknya. Undang, ajak, datang ke sini kawanmu dari mana saja, yang sebanyak-banyaknya. Saya perlu uang 10 miliar ya bulan ini. Saya perlu uang ya 10 miliar bulan ini. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan. Undang ya, ajak ya, datang ya ke rumah saya sini kawanmu dari mana saja, yang sebanyak-banyaknya. Diulang-ulang praktek seperti ini, ya sekali baca tidak sekedar sekali, seperti kita. Waktunya bebas. Habis sholat boleh. Habis sholat fardu malam, ya pagi, siang, sore, malam boleh habis sholat. Tapi di rumah saja. Kalau di masjid nggak usah dibawa. Jangan dibawa kalau di masjid, nanti ditonton orang. Bisa ya? Praktekan. Ini panduan. Ini panduannya. Terima. Alhamdulillah. Cair ya 10 M ya. Sip. Cair 10 M ya. Sip, terkabul.